Melvina Pollard memiliki anak laki-laki bernama Alexander penderita kanker mata. Melvina yang berada di rumah singgah Yayasan Kanker Anak Pejuang Hebat atau YKAPH di Malalayang, Manado mengatakan anaknya sekarang sudah hampir berusia 4 tahun dan dinyatakan kanker sejak berumur 7 bulan. Menurutnya, ia mengetahui YKAPH sulut ini dari teman-temannya saat melakukan perawatan bersama di rumah sakit dan saling memberikan info. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Fistel. Ya, makasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Dari hasil pantauan kami memang yayasan ini berada di Jalan Ebon Haesar, Malalayang, di Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan saat ini yayasan ini sudah berdiri 1 tahun. Nah, ternyata yayasan ini belum memiliki tempat sendiri atau milik sendiri. Mas lihat ada kurang lebih 5 kamar di situ memang, tapi itu masih disewa dan hanya disewa 2 tahun. Jadi tinggal 1 tahun lagi. Nah, dari hasil pantauan kami memang di situ ada anak-anak penderita kanker dan orang tua mereka. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Ibu Heni, memang bagi penderita kanker, anak-anak penderita kanker ini harus didampingi oleh orang tua mereka, bukan seperti di panti asuhan hanya di anak-anak hanya dibawa begitu saja, tapi ini harus didampingi langsung oleh satu perwakilan orang tua. Nah, ada yang penderita kanker mata yang sudah kurang lebih 1 tahun, ibunya juga sudah meninggal akibat kanker. Jadi yang sekarang bersama-sama dengan dia ada ayahnya. Ada juga salah satu anak kanker kanker mata dan ibu dan bapaknya telah meninggal akibat kanker. Jadi sekarang yang menjaga dia di yayasan ini ada omaknya. Dan ada salah satu ibu rumah tangga, Ibu Malvina, ibu dari anak penderita kanker, dia sampaikan dan memang ini yayasan ini meskipun di Sulawesi Utara tapi bisa menampung semua anak penderita kanker yang membutuhkan bantuan. Jadi ada yang dari Palu dan ada yang dari Toli-Toli. Yang salah satu ibu, ini ibu dari Toli-Toli, Ibu Malvina, menurutnya anaknya sekarang sudah berumur 4 tahun. Dia kena kanker sejak berumur 7 bulan. Dan dia merawat di Kota Manado khususnya sudah 2 tahun. Jadi selama ini yayasan ada, dia sudah berada di yayasan ini. Menurutnya, dia mendapat informasi adanya yayasan ini dari teman-teman di mana anak-anak mereka juga pejuang-pejuang kanker, sehingga mereka saling memberikan informasi dan dia gabung di sini. Dan dia sangat berterima kasih kepada yayasan karena menurutnya sangat membantu di mana perawatan anaknya. Karena biasanya sebelum masuk di yayasan ini menurut dia suaminya harus berusaha keras, begitu juga dia untuk membiayai perawatan anaknya. Apalagi bagi Malvina, dia sampai pergi ke Jakarta. Dan dia bersyukur karena dia sudah gabung dengan yayasan ini sehingga untuk transportasi maupun biaya hidup dari anak ini semua dibiayai oleh yayasan, kecuali yang masih dapat tercover oleh BPJS Kesehatan itu masih ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tetapi selain itu memang dibiayai semua oleh yayasan. Dan dengan begitu dia sangat bersyukur karena sangat membantu pemulihan kesehatan anak mereka ya. Dari Ibu Heni juga dia sampaikan selama berdirinya ini yayasan di saat ini ada 8 orang anak yang sementara berada di yayasan ini. Nah, dari 8 ini ada penderita kanker mata, kanker darah, dan kanker otak. Nah, dari 3 penderita kanker ini sepanjang setahun ini menurut Ibu Heni sudah ada 3 orang yang sembuh. Bukan hanya orang Sulu tapi dari Gorontalo. Nah, dari yang sembuh itu ada 1 orang anak kanker mata dan 2 orang yang sudah sembuh yaitu kanker darah. Nah, selama setahun berdirinya ini yayasan ini Ibu Heni menyampaikan dari pemerintah yang mengunjungi lokasi ini baru istri dari
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Ibu Dr. Devitanus, dan selain mengunjungi, dia juga memberikan bantuan berupa tempat tidur dan meja belajar anak-anak ini. Nah, ternyata juga di yayasan ini menyediakan guru PAUD, sehingga anak-anak ini diberikan pendidikan berada di yayasan ini, sehingga di mana tempat asal sekolah dari anak ini untuk hasil belajar anak penderita kanker ini nanti dikirimkan hasilnya oleh guru yang mengajar di yayasan ini. Nah, dan Ibu Heni berharap kiranya pemerintah baik kota maupun provinsi, khususnya Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo, kami bersama istri boleh mengunjungi langsung tempat ini dan kiranya bisa memberikan bantuan, karena tidak lama lagi, kurang lebih 1 tahun, rumah yang mereka kontrak ini akan berakhir. Jadi mereka akan mencari lagi tempat di mana mereka harus mengontrak untuk mereka tinggal. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Faisal Bekon, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Faisal juga sudah menghimpun keterangan dari Melvina Palar, orang tua anak menderita kanker, dan juga Heni Sucipto Cipta Maya, Ketua YKAPH. Berikut liputannya untuk Anda. Adik ini sekarang seumur berapa? Dia sudah hampir 4 tahun. Sejak kapan dinyatakan menderita kanker? Dinyatakan kanker itu dia umur 7 bulan. Oh, 7 bulan Ya. ya. Lalu sejak kapan di sini? Di yayasan Kami ini? di sini mungkin hampir 2 tahun. Oh, sudah hampir 2 tahun. Ya? Karena awalnya kami berobat sendiri. Oh iya. Pergi sendiri ke rumah sakit. Dari mana? Dari mana? Palu. Kami berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh, dari Palu. Iya. Tahu dari mana di sini ada yayasan kanker? Dari teman-teman sih. Dapat info dari teman-teman lalu datang sini. Kalau kita sudah berobat di rumah sakit Kando, kan sudah banyak teman-teman, jadi baku-baku bilang. Oh iya, saling memberitahukan di mana ada. Iya, di mana ada kira-kira bisa. Dari ibu sendiri dengan adanya yayasan ini, gimana tanggapannya atau perasaannya dengan apa membantu Tentu atau kami gimana? sangat terbantu ya, senang sekali juga karena ada berdiri yayasan seperti ini, karena semuanya kami nggak mikir lagi mau transport, mau kebutuhan anak, karena Semua ditanggung di sini. iya, semua ditanggung. Apalagi anak ini kan dia operasi sampai ke Jakarta. Oh iya. Karena waktu itu Pernah operasi Jakarta? Iya. Dibiayai yayasan? dibiayai yayasan, pulang pergi, dan di sana juga kadang kan kalau dia operasi kan itu ada obat-obat yang tidak ditanggung oleh BPJS, jadi semua ditanggung oleh yayasan. Oke. Jadi tentu kami sebagai orang tua sangat terbantu. Kalau bapaknya di mana? Ya, Bapak? bapaknya ada. Oh, jadi datang sini atau Iya, tetap bapaknya, kerja? jadi karena anak ini berobat sini, bapaknya ikut kerja di sini. Oh, jadi suka kerja cari Iya. kerja di sini karena anak bro. Ini anak keberapa? Anak kedua, Oh, anak kedua. Oke. Mungkin harapan dari ibu ke depan atau gimana? tanggapan untuk harapannya ya. Berapa jumlah anak yang ada sekarang ini? Sekarang ini ada 8. 8-nya itu mereka dari mana saja? Ada yang dari Toli-Toli, dari Talaut, dari Bitung, dari Makassar, dari Bitung, dan dari Sapa. Ya. Latar belakang keluarga ini kira-kira ada bagaimana saja? Mereka orang-orang yang tidak mampu. Jadi pendatang ini ada yang dari yang seperti Toli-Toli, mereka tahu ada rumah singgah yayasan kanker anak pejuang hebat yang sangat membantu mereka ini, makanya mereka hubungi kami pengurus untuk bisa membantu anak-anak yang akan berobat ini. Tadi terdengar ada yang bilang orang tua mereka juga ada yang kanker orang tua mereka, atau gimana? Ada yang sudah ada mama, ada yang tidak ada mama papa ya? Betul. Ini dari Toli-Toli sudah tidak ada mamanya meninggal 3 tahun lalu, dan ada yang dari Talaut itu papa mama meninggal karena kanker. Jadi tinggal oma yang mengurus dan mengantar anak ini. Jadi dari anak-anak yang ada di sini harus ada orang tua ya, atau pengurusnya masing-masing, atau cuma boleh kalau rupa tadi tidak ada orang tua boleh dibawa langsung ada yang urus atau gimana? Itu harus ada pendamping. Harus ada pendamping. Satu pendamping. Karena mengantar mereka ke rumah sakit, dan kalau mereka nginap
mereka harus dijaga pendamping itu. Lalu dari pemerintah siapa saja yang pernah datang sini? Kalau dari pemerintah baru Ibu Wakil Gubernur, Ibu Dr. Devi Thanos yang berkunjung melihat langsung keadaan anak-anak, dan beliau menyumbangkan tempat tidur 4 buah dan meja belajar untuk anak-anak belajar. Yayasan ini sudah berapa lama? 1 tahun lebih sedikit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.